Saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Sombong banget. Izin stay video ini ya. Saya menyoroti kekecewaan Bapak RFH, di mana beliau saat ini merasa sangat kecewa. Orang yang beliau dukung, orang yang beliau support, beliau sampai panas-panasan loh. Ya Bu. Ya, demo berhari-hari di MK, di depannya MK, di KPU, kemudian keluar dana mestinya buat makan siang banyak orang ya, kemudian uang transport banyak orang. Ternyata yang mereka dukung itu justru merapat ke pemerintahan yang baru. Saya tahu kekecewaannya pasti luar biasa. Makanya kalau di politik kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena orang mudah berubah. Apalagi jika dijanjikan sesuatu, misalnya jabatan dan lain-lain. Nah, saudaraku yang terkasih, ini pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita berpolitik, kita juga jangan hanya berpikir positif bahwa kalau orang yang kita dukung menang, kita akan dapat jabatan, kita akan dapat sesuatu ya yang besar tentunya. Jangan seperti itu, karena manakala mereka kalah, mereka bisa meninggalkan kita. Mereka bisa tidak menepati janji dan tidak menepati komitmen yang ada. Nah ini ya, ini yang sering terjadi di politik. Di depan mereka bertengkar, di belakang mereka pelukan. Ya Bu. Ini yang sering terjadi. Jadi ini pembelajaran besar buat Pak Refli ya. Salam sukses buat Anda. Semoga Anda semakin bersinar dengan podcastnya. Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Lagian yang ngajak siapa sih? Nanti kalau diajak nanti dipecat lagi udah hat-trick. Aduh, pede kali mau diajak. Lagian emang gak kapok apa? Dipecat terus? Udahlah, nggak usah jadi gelandangan politik aja lah. Ya. Refli Harun mengatakan Anies Mohaimin sebagai pengkhianat kalau mereka itu sampai gabung di koalisi pemerintahan. Padahal Muhaimin Iskandar dan partai PKB-nya kemarin sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi pemerintahan. Berarti dengan demikian Refli Harun mengatakan bahwa Muhaimin itu resmi sebagai pengkhianat. Ya, sekarang tinggal menunggu Anies. Apakah Anies juga akan menjadi pengkhianat? Pengkhianatnya Refli Harun. Apakah Anies Mohaimin akan mengkhianati Refli Harun dan para pendukungnya dengan bergabung atau tidak ke koalisi pemerintahnya Prabowo Gibran? Karena tinggal menunggu keputusan dari Anies. Tapi terlepas daripada semua itu, kita melihat bahwa ada sebuah kekecewaan, ada sebuah rasa sakit hati dari seorang Refli Harun, ya, yang dimana Refli Harun ini pernah menjadi bagian dari tim hukumnya Kubu 01 ketika kemarin itu sedang memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi, ya, terkait putusan MK. Nah, terkait kecurangan-kecurangan pemilu itu. Tetapi sekarang dia sepertinya merasa sakit hati karena dia merasa bahwa sepertinya Anies Mohaimin ini akan menjadi seorang pengkhianat kepada orang-orang yang telah mendukung dia, termasuk Refli Harun ini, ya. Dan Refli Harun tidak mau hal itu sampai terjadi. Refli Harun mau bahwa Anies Mohaimin tetap menjadi oposisi sejati, dengan demikian berada di luar pemerintahan, jangan sampai bergabung di pemerintahan. Tetapi Anies Mohaimin kemarin sudah merapat ke pemerintahnya Prabowo Gibran. Nah, saya bingung ini, siapa yang dikhianati oleh Anies Mohaimin, ya, seperti yang dikatakan oleh Refli Harun. Apakah yang dikhianati itu hanya Refli Harun dan para pendukungnya? Kalau demikian, berarti sebenarnya itu gak terlalu penting, ya, mau dikatakan sebagai pengkhianat atau mau dikatakan sebagai apa. Yang penting ini keputusan masing-masing daripada Anies atau Mohaimin, apakah mereka mau bergabung ke pemerintahan atau tidak, ya. Karena mungkin Mas Mohaimin pertimbangannya kalau dia tidak bergabung di jalur pemerintahannya Prabowo Gibran atau berada dalam oposisi, maka dia tidak akan bisa untuk memiliki jabatan atau kursi tertentu, ya. Otomatis dia posisinya sebagai ketua umum partai PKB pun akan sulit kalau dia ingin menjadi oposisi, ya, karena kan udah jelas dari kemarin dari dulu partai PKB itu selalu itu berada di jalurnya pemerintahan Prabowo Gibran, jalur pemerintah gitu lah, ya, tidak berada di jalur oposisi. Tapi sekarang ketika nanti Mas Mohaimin memutuskan untuk menjadi oposisi, maka posisinya akan menjadi sulit. Maka dia memutuskan daripada saya rugi, maka saya akan bergabung di pemerintahannya Prabowo Gibran saat ini, ya, saatnya akan datang. Tapi berbeda dengan Anies, dia
saat ini sedang bingung ya kalau dia menerima permintaan dari koalisi Prabowo Gibran untuk bergabung, ya, maka dia akan pasti mengecewakan para pendukungnya. Tetapi kalau dia berada di oposisi, maka dia akan mendapat tekanan yang luar biasa dari rakyat. Bukan hanya itu, bukan hanya mendapat tekanan, tetapi pasti dia juga tidak akan mendapatkan kursi atau jabatan tertentu. Mau jadi apa dia? Kan gitu pertanyaannya. Makanya dari itu, ya, Anies ini saat ini sedang sedang pusing memikirkan keputusan dia untuk bergabung di pemerintahan atau tidak. Sedangkan permintaan dari pemerintah itu belum ada. Ya, tawaran dari pemerintahan Prabowo Gibran belum ada terhadap dia, ya. Nah, jadi itu teman-teman, ya. Jadi sepertinya Refli Harun ini kembali lagi bahwa dia sedang sakit hati, sedang kecewa, kebatinannya sedang terganggu, dia sedang kena mental, sedang gangguan mental, ya. Itu terkait keputusan daripada Muhaimin kemarin yang melipir dan juga Nasdem yang melipir ke jalur pemerintahan atau koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini? Ya, silakan tulis di kolom komentar, oke? Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Rocky Gerung. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kumat, tuman ini Presiden orang, ke-8 tuman kita kurang ajar. adalah bajingan Intinya saya tuh tolol. mual sekali Ada kalau Rocky Gerung. lihat viti-viti tentang si jomblo sejati ini, Bujang lapuk, Bu. jomblo abadi ini. Dari dulu ya saya herannya itu orang seperti ini kok ya masih ada yang memuja-muja, masih ada yang bilang itu di komen itu katanya Rocky Gerung ini adalah orang yang mencerdaskan. Kalau tidak ada Rocky Gerung ini masyarakat kita tidak akan cerdas katanya. Padahal jelas-jelas pengikutnya itu orang yang sorry to say, mereka itu dungu, tolol ya pengikutnya Rocky Gerung ini. Kalau mereka bilang ini paling kebanyakan anak-anaknya Abah ini. Yang katanya kalau anak Abah itu cerdas. Cerdas dari mana? Kalau mau jujur tuh dibuka kepalanya paling isinya bukan otak, itu isinya itu Makanya enggak bisa mikir. Enggak bisa membedakan mana itu kritik, mana itu menghujat, dan mana yang namanya menghina, merendahkan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, yang selalu direndahkan itu adalah pemimpin negara. Mestinya si Rocky ini dicarikan kaca yang besar biar dia tidak berkaca di comberan seperti yang selama ini dia lakukan. Si Rocky ini apa sih? Dia itu bukan siapa-siapa, bisanya cuma nyinyir, dan yang memuja pun paling beberapa ekor saja, cuma beberapa ekor. Kebanyakan orang-orang yang cerdas yang tidak mau. Ngapain? Apa yang bisa diambil dari seorang Rocky Gerung? Apa ilmu memaki-maki, ilmu misuh-misuh, ilmu merendahkan orang? Sementara dia sendiri bukan siapa-siapa. Rocky itu siapa? Hah? Apa kontribusinya terhadap negara? Selain cuma nyinyir, memberikan contoh yang tidak baik. Bukan kritik kalau saya bilang. Coba kalian itu anaknya Abah yang memuja-muja si Rocky Gerung, kasih satu saja komen di video saya. Apa ilmu yang bisa kalian ambil dari seorang Rocky? Apa yang bisa mencerdaskan otak kalian dari kata-kata Rocky? Nggak ada, Bu. Selain cuma kata-kata dungu, bajingan, tolol, dan sebagainya. Dulu Pak Jokowi yang dia hina, sekarang Pak Prabowo yang dia hina. Semua orang dikatakan bajingan, tolol, dungu, bodoh, dan sebagainya. Sementara dia sendiri merasa cerdas gitu. Lah kalau dia cerdas pasti sekarang nggak cuma jadi narasumber pun, itu lakunya cuma di TV One, di acaranya Kani Ilyas. Coba anak-anak Abah yang memuja-muja si Rocky ini, kasih satu contoh di mana dia bisa mencerdaskan otak kalian. Saya cuma berpikirnya begini ya, mungkin kalau di era Pak Jokowi ini dia masih bisa melenggang bebas dan teriak-teriak itulah, teriak-teriak etika itu. Mereka-mereka yang kemarin teriak-teriak etika, coba kalian nasihati itu si Rocky itu. Kalau kalian tidak bisa menasihati, tidak ada bedanya, berarti kalian lebih tidak punya etika. Kalau kemarin Mas Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya kalian serang dengan kata-kata katanya tidak beretika.
Nah, etika menurut kalian tuh apa? Justru orang-orang seperti inilah yang tidak beretika. Seperti Rocky Gerung ini tidak beretika. Kalau katanya dia akademisi, yang katanya otaknya cerdas, pasti dia bisa memilih kata-kata yang lebih sopan dan supaya kritikannya itu bisa terlihat, bukan malah caci makiannya yang terlihat menonjol begitu. Saya cuma berharap di era Pak Prabowo nanti beliau akan lebih keras, lebih tegas. Kenapa ya? Karena kalau taktik seperti yang sekarang Pak Jokowi lakukan ini terlalu lembek ya, terlalu sudahlah. Orang Jawa kan gitu ya, sudahlah, ndak apa-apa, biarkan saja. Lama-lama kami ini seperti nggak apa ya, nggak sabar gitu loh, gemes gitu loh, pingin gitu loh. Yang namanya si Rocky Gerung ini kayaknya memang harus diberi sanksi sosial ini. Kalau aparat tidak bisa bergerak, ya masyarakat sendiri yang akan bergerak gitu loh. Biar dia tahu rasa, biar dia itu sekali-sekali otaknya itu bisa bisa berpikir gitu loh. Itu pun kalau dia punya otak. Oke anak abah, tolong sampaikan ke Rocky Gerung itu. Kalau tidak berubah ya jangan salahkan kalau nanti tiba-tiba ada yang melempar dia dengan kotoran.